Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu semuanya. Belum semua katakan shalom. Saya melihat orang-orang yang penuh dengan sukacita saat ini. Amin. Saja kita boleh bangkit berdiri bersama Bapak Ibu semuanya. Coba berikan salam sehati, katakan Tuhan Yesus sungguh baik bagi setiap kita. Yang rasakan kebaikan Tuhan boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami sungguh bersyukur buat sepanjang minggu yang kami lalui. Terima kasih Tuhan Yesus, jika kami sampai saat ini di penghujung bulan Agustus ini, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan, semua karena kasih karunia-Mu bagi setiap kami. Bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kehebatan kami, tetapi semuanya hanya kasih karunia-Mu bagi setiap kami. Bapa yang baik, sebentar Tuhan kami akan lebih lagi menyembah Engkau. Ajar kami untuk memberikan yang terbaik di hadapan-Mu. Lewat korban syukur kami, lewat pujian kami, lewat setiap penyembahan kami. Kami percaya Tuhan Yesus, ada kuasa di dalam setiap doa kami. Ada kuasa di dalam pujian kami. Ada kuasa di dalam setiap penyembahan kami. Kami percaya Allah saja yang layak ditinggikan di tempat ini. Bagimu-lah pujian, bagimu-lah hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuat. Sekali lagi kata lingkupiku, dengan kuasa-Mu, dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang
saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, bahwa kau raja atas semesta. ku tenang sebelah. Boleh sambil mengangkat tanganmu tinggi-tinggi katakan, di saat badai ku akan terbang bersamamu, Bapa kau raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Mari berikan
Mari buka suaramu. Dia ada berjalan bersama dengan kita, bahkan mendahului setiap kita. Sebab ada Dia di depan kita. Tak perlu takut, tak perlu khawatir. Boleh angkat tanganmu sekali lagi bersama buat Tuhan Yesus. Mari buka kedua tanganmu bersama-sama. Katakan, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allah. Sekali lagi katakan, ku tenang sebab Kau Allah. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di setiap saat dan kerja tetap ku rasa. Katakanlah Tuhanlah, Tuhan. Kami mau berserah. Lihat air mata kami Tuhan. Kami memanggil Engkau Yesus.
Mari engkau yang berserah, angkat tanganmu dua-dua, katakan hati. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh. Sekali lagi katakan, sebab Tuhanlah, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang, sebab tanganku dipegang. Mari katakan kepada Yesus, tanganku dipegang teguh. Sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kami bangga punya Allah yang baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau baik, sungguh baik dan amat baik. Kasih setiamu kekal untuk selama-lamanya. Tidak terbatas dengan keadaan, tidak terbatas dengan situasi. Apapun yang kami alami Tuhan, kami percaya kami terbang bersama dengan Allah kami, bersama dengan Bapa kami, Raja dari segala raja, bagaikan Raja Wali, terbang tinggi, menghadap badai, semakin tinggi dan semakin tinggi. Kami Amin. berjalan tidak pernah letih, berlari tidak pernah lesu, karena kekuatan yang sempurna berasal daripada Bapa kami. Itu menjadi milik kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah. Kami boleh menikmati kehadirat-Mu di siang hari ini. Ini adalah karunia yang terbaik bagi kami. Kami boleh berkumpul, kami boleh menyembah, kami boleh mengagung-agungkan Allah kami di tempat ini. Terima kasih buat kesempatan ini Bapa. Dan kami percaya biarlah sepanjang minggu ke depan, sebagaimana Allah yang menyertai kami, Engkau Tuhan juga yang sama, yang melindungi kami, yang menyertai kami. Berjalanlah bersama dengan kami Tuhan. Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau. Karena kami percaya sepanjang minggu ke depan, bahkan sepanjang bulan ke depan, kami aman dalam perlindungan Allah yang sempurna. Kami serahkan tubuh, jiwa dan roh kami Bapa. Engkau yang ambil alih seluruh kehidupan kami. Dan kami berdoa buat setiap umat-Mu. Berkati setiap umat-Mu, berkati sawah ladang, berkati pekerjaan, usaha, apapun yang umat-Mu kerjakan, Tuhan menjadikan berhasil beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan jagai umat-Mu Tuhan, jauhkan dari mara bahaya, jauhkan daripada kecelakaan, virus-virus penyakit yang mewabah. Kami percaya kami aman dalam perlindungan Allah yang sempurna. Terima kasih Bapa. Bahkan kami berdoa, Shalom Indonesia, Shalom Sumatera Utara, Shalom Tapanuli Utara, Shalom Kota Tarutu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melingkupi atas negeri kami Indonesia. Bahkan kami berdoa, diberkati pemerintahan, diberkati seluruh masyarakat, diberkati udara, diberkati air, diberkati daratan. Indonesia, Sumatera Utara, Amin. Tapanuli Utara, Amin. Kota Tarutu, penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih bahkan hamba-Mu di tempat ini, Bapak Pendeta Gunawan Panggabean. Engkau berkati hamba-Mu, Engkau lindungi, Engkau berkati Ibu Gembala, bahkan seluruh keluarga Gembala aman dalam perlindungan
kasih Tuhan. Sebentar kami mau bersorak-sorai, lebih lagi memuji-muji Engkau Bapa. Mari setiap kita yang siap untuk bersorak-sorai lebih lagi, sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Masih ada yang hapus air matanya, boleh, silakan. Berapa orang yang rasakan hadirat Tuhan di tempat ini? Pasti tepuk tangannya yang terbaik buat Tuhan Yesus. Coba berikan salam, katakan sehati, katakan, wow, kamu luar biasa hari ini. Sebab kita punya Allah yang ajaib, Allah yang hebat, Allah yang heran. Katakan amin. Tepuk tangan lebih tinggi lagi yuk. Gereja Tuhan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Katakan, Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah Ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Katakan Bapak Ibu, boleh tangannya diangkat bersama, katakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Katakan ke atas, Yesus Kaulah Raja mulia. Sing, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu. Katakan Bapak Ibu yang mau berserah pengharapan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, dua tangan katakan, hanya Kau ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak Yesus, Kaulah Raja mulia. Saya percaya bahwa Tuhan kita Allah yang ajaib, amin. Boleh tepuk tangan di atas kepala bersama, yuk. Yuk. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber. Yuk. Pemerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Sebab firman-Mu dan janji-Mu murni bagai emas perak bagi kami Tuhan. Engkau akan menepati setiap janji-Mu bagi setiap kami Yesus. Yang percaya yuk. Dua tangan boleh lambaikan bersama-sama buat Tuhan Yesus yuk. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Katakan, Yesus. Tepuk tangan buat Raja mulia kita. Coba dua tangan angkat tinggi-tinggi. Dua tangan yuk Bapak Ibu. Ajaib Kau Tuhan. Yesus.
Tuhan kita ajaib itu pasti terpancar dari wajahnya. Lihat senyumannya. Haleluya. Boleh sekali lagi, dua tangan lagi, boleh tinggi-tinggi semua. Belum semua Bapak Ibu. Ajaib kau Tuhan. Bukan iman. Yang muda boleh loncat yuk. Yesus, one, go. Ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Pemerintah selamanya. Katakan, Yesus kaulah. Sekali lagi, Raja Mulia. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan Yesus. Hei, hei, hei. Engkau Raja mulia, agung dan perkasa, Allah yang hebat, Allah yang heran, dan Allah yang ajaib. Yang percaya bersama-sama kita katakan, amin. Kita nyanyikan bersama Bapak Ibu. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Yang percaya boleh angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan, ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal, lebih dari yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai menjadikanku lebih dari yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Menepati Tangan yang meriah, tepuk tangan yang panjang. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengan percaya ada mujizat, dengan percaya ada kesembuhan, dengan percaya ada berkat, dengan percaya ada perkara-perkara yang besar. Kami tahu bagimu tidak ada yang mustahil. Bagi orang yang benar tidak ada yang mustahil. Kami tahu Engkau ada di tengah kami. Engkau layak terima pujian, Engkau layak terima hormat, Engkau layak terima pengagungan ya Tuhan. Sebab bagimulah kemuliaan dan hormat sampai selama-lamanya. Engkau besar, Engkau mulia, Engkau hebat, Engkau dahsyat ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami boleh ada hari ini karena kemurahan-Mu, karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Sepanjang bulan ini kami sudah berjalan bersama dengan Tuhan. Kami akan memasuki bulan yang ke-9. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, Engkau melindungi umat-Mu dari si jahat.
Biarlah keadaan umat-Mu di sepanjang bulan ke-9 mereka baik-baik saja dan sehat-sehat saja ya Tuhan. Diberkatilah keluar masuk-Mu, diberkatilah adonan-Mu, diberkatilah lumbung-lumbung-Mu, Amin. diberkatilah apa yang diusahakan tangan-Mu, apa yang Kau kerjakan Tuhan jadikan berhasil dan beruntung. Tuhan terima kasih berbicara kepada kami, sampaikan firman-Mu, biar kami boleh menapaki dan menjalani hari-hari kami di sepanjang minggu ini bersama dengan Tuhan. Pengurapan-Mu atas setiap kami dalam nama Yesus. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat hari Minggu. Salam. Boleh buka maskernya, beritahu kiri kanannya, Eda selamat hari Minggu. Ya, lalu tutup lagi. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menari bagimu, ku memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Bersama-sama. Darah-Mu Yesus sucikan aku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Pada satu hari saya pernah bertemu dengan seorang anak gadis yang sudah melayani. Tetapi anak gadis ini tidak pernah tersenyum. Di waktu itu saya masih studi di Jawa Timur. Saya kalau liburan panjang atau libur pendek saya selalu atau sering ada di Kalimantan atau Sulawesi. Saya bertemu anak gadis yang sudah melayani ini dan tidak bisa tersenyum. Beberapa tahun saya selalu ada di sana, belum pernah saya lihat senyum sama sekali. Melayani tapi tidak bisa senyum. Dan yang menarik, dia melayani di dunia anak-anak yang banyak senyum. Jadi paradoks ya, tidak berjalan bersesuaian. Saudara, lalu saya membuat pertanyaan, kenapa seseorang tidak bisa tersenyum? Lalu saya tanya teman-temannya, kenapa anak gadis ini tidak bisa tersenyum? Apakah ada di sini orang tidak bisa tersenyum? Siapa tahu sama dengan orang itu. Ya. Karena beberapa tahun saya jumpa dia, belum pernah kulihat tersenyum. Lalu saya tanya temannya, kenapa? Mereka beritahu, anak gadis ini belum pernah jumpa orang tuanya dan tidak tahu di mana orang tuanya. Kondisi yang sangat buruk ini menekan dia, akhirnya tidak bisa keluar senyum. Raut wajahnya selalu menampakkan ketakutan dan kegelisahan. Saudara, janji Tuhan itu murni dan suci. Ada banyak yang dijanjikan Tuhan bagi orang-orang percaya. Ada berkat, ada kemuliaan, ada peninggian, ada kekayaan, ada banyak sekali janji Tuhan. Tetapi Tuhan juga menyediakan sukacita. Dan tidak semua orang bisa bersukacita.
Tapi Tuhan menyediakan. Pertanyaannya, kepada siapa atau untuk siapa sukacita itu diberikan oleh Tuhan? Tuhan memberi sukacita kepada siapa? Kita akan buka Alkitab bersama-sama. Mazmur pasal 97 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Kita berharap tak ada seorang pun umat Tuhan yang tidak bisa senyum. Amin. Karena itu hadiah buat kita. Disediakan Tuhan. Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Yang pertama, Tuhan menyediakan sukacita bagi orang benar. Katakan sama-sama, orang benar. Saudara, siapakah orang benar? Mereka yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Saya, saudara, adalah orang benar yang sudah dibenarkan. Kita dibenarkan oleh Tuhan melalui kematiannya, melalui kebenarannya. Kita disucikan melalui darahnya, melalui penebusan di salib. Kita ditebus, hutang kita sudah lunas. Pelanggaran kita tidak diingat. Dosa kita tidak lagi dihitung. Lunas semua. Maka Tuhan berkata, orang-orang dibenarkan ini punya hak memiliki sukacita. Dan Tuhan sediakan bagi mereka. Adalah sebuah pertanyaan. Kalau orang sudah dibebaskan dosanya, dibebaskan hutangnya, tidak merasa senang, itu aneh. Kalau ada orang Kristen yang dapat anugerah, bukan karena kebaikan, bukan karena usaha, tapi diberi masuk surga, kesalahannya tidak diingat. Sudah pantas dan sudah selayaknya kita hadir di bumi ini dengan penampakan, dengan penampilan, dengan kehadiran sebagai orang yang sudah dibenarkan. Amin. Memang ada kesalahan masa lampau, saudara. Yang namanya rohani itu, saudara, itu semua serba pelan. Khotbah pelan, damina sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramuti daging dohoton dimuna. Nang disukup padita yamen nung ngamen besude. Karena itu dianggap rohani. Khotbah pelan, jalannya pendeta pun mesti pelan. Jadi kalau ada gerimis atau hujan, pendeta tidak boleh lari-lari. Nanti jemaat akan berkata, nah waru pendeta marlujungi. Kenapa pendeta itu? Karena dianggap rohani itu semua hal-hal yang pelan. Itulah sebabnya senyum pun sukar, karena dianggap kalau senyum itu tidak rohani. Saya diundang gereja Protestan, khotbah, para ibu-ibu dengan khotbah saya. Doa penutup, semangat, terimalah berkat di dalam kasih karunia Yesus Kristus, semangat, menggebu-gebu. Setelah itu tidak diundang lagi, karena mereka nilai saya cacat. Kok doa gitu semangat-semangat, doa itu mbok pelan-pelan. Maunya mereka, pulanglah di pasu-pasu Jehovah Mahamu. Ya, saya mau beritahu, orang yang sudah dibenarkan itu tidak begitu. Orang yang sudah dibenarkan itu bergembira. Setuju, katakan amin. Ayo buka itunya, beritahu dia. Ida Michael mau Ida. Ya, beritahu.
Yuk, yuk. Jangan datang di rumah Tuhan seperti datang ke pemakaman. Jangan. Bergembiralah. Amin. Kenapa? Karena dosa kita sudah dibebaskan kok. Kesalahan-kesalahan lain, Paskah kita harus baju hitam. Ya, ngajak kawan pun ke gereja, hitamu ida namar mingguan. Diajari kita salah. Mestinya orang merdeka, susah. Itu enggak baju hitam-hitam, mau merdeka. Di sebuah kota di tebing tinggi ada Berusia, suaminya meninggal dunia. Saya datang ke situ, banyak orang ribut. Berusia anda gila katanya. Udah gila itu katanya. Karena begini, suaminya belum dikubur, masih dalam rumah. Berusiaan ini ngambil bendera merah putih, diikat di kepalanya. Karena kematian suaminya itu hari kemerdekaan dia. Indonesia merdeka 17 Agustus. Tapi Berusiaan itu hari kemerdekaannya tepat pada waktu suaminya meninggal. Saya tidak tahu apa yang dilakukan suaminya, tapi kemerdekaan itu sangat menakjubkan banyak orang. Dosa kita diselesaikan. Terang telah terbit atas kita. Kristus ada pada kita. Kemuliaan Tuhan ada pada kita. Sudah waktunya penampilan orang Batak ini, orang Kristen ini tampil bersukacita, bergembira. Amin. Jangan sampai diejek orang kita. Batak ini wajahnya bersegi-segi, keras, gak pernah senyum. Gara-gara kita gak mau senyum. Gajian pun gak senyum. Gimana ya udah gajian? Itulah banyak potongan. Yang ditanya itu gajian, bukan potongannya. Sudah gajian belum? Oh, kok potongannya yang diceritakan? Lucu ya kan? Panen bagus ditanya. Inang, waro eme inang, gimana padinya berhasilnya? Ima damang, sawotik kok. Sikitnya tinggal inang katanya. Karena kalau dibilang banyak hasilnya, takut diutangi orang. Ayo, anak-anak Tuhan. Sadarlah bahwa Tuhan telah menyelesaikan semua bagi kita. Waktunya kita bergembira supaya dunia tahu bahwa Tuhan melakukan perkara yang hebat dalam hidup kita. Tepuk tangan yang meriah. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang matang berikan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Mertua pun senang kalau Anda senyum. Siapa yang punya mertua angkat tangan. Kalau nggak baik hubungannya pasti susah ngangkatnya. Yuk nyanyikan lagu ini, nyanyikan begini. Hati yang gembira mertua senang. Kalau ndak bisa nyebutkan pasti ada konflik dengan mertua. Hati yang gembira. Sedikit kan? Nanti pulang dari gereja beli bakmi. Ora sinang. Jangan bilang, matok mama teon. Tok ulu bainun. Jangan, lebih cepat jangan. Jangan. Lebih panjang umurnya lebih baik. Iya, nanti waktu baca jujur mulu kan enak dibaca. Umur Inang ini 130 tahun kan enak. Tapi kalau dibaca Eda ini baru 30 tahun, masalah kan? Tidak enak itu. Yuk, mari anak-anak Tuhan, terang telah terbit. Maka waktunya kita hadir di bumi. Bukan menampakkan wajah termiskin di bumi, tapi wajah yang sudah ditebus, wajah yang sudah dimenangkan, wajah yang sudah diselamatkan. Ayo sekali lagi tepuk tangan yang mulia. Saya waktu masih muda,
Banyak sekali cewek-cewek ngelihat saya. Iya, ada yang jatuh cinta, ada yang patah cinta, pokoknya banyak lah. Lalu mereka bingung, apa yang tertarik dari Pak Robert ini kan? Saya selalu iya, hanya ini yang ku punya, yang lain tidak punya. Nah gara-gara senyum itu banyak orang tergoda. Makanya orang bikin iklan jualan mobil, cewek yang senyum, apa hubungannya? Mobil sama cewek senyum tidak ada. Tapi yang mau beli lihat senyum dulu, baru lihat mobilnya. Itu. Teman-teman yang melayani di sini, rohani bagus, tapi jangan kehilangan sukacita. Karena kita khusyuk berdoa lalu hilang, serem-serem semua gitu, jangan. Adong ton di purbadi, oh enggak gitu. Iya. Karena terlalu banyak pemahaman kita keliru. Suci, kudus, kita anggap kudus itu tidak boleh bergaul. Tuhan kudus, hadir di dunia. Kekudusannya menguduskan manusia. Ini yang sudah dibenarkan harus mampu dan hadir untuk membenarkan yang lain. Itu yang pertama. Jadi nanti kalau pulang dari sini ada piring pecah, jangan langsung bentuk wajah yang menakutkan. Jangan. Ya langsung beritahu sama anak, syukurlah kamu ndak terluka. Kan gitu enak kan? Daripada kita ngamuk itu kan butuh otak, konsentrasi, butuh ini kan ketarik semua. Kalau kita senyum aja, ya untunglah ndak terluka, ndak bawa ke puskesmas ya, puji Tuhan ya. Ayo sapu yuk, kan gitu enak kan? Daripada siapa tadi? Siapa? Ayo, cepat. Padahal Alkitab belum disimpan. Orang benar itu harus bergembira. Yang kedua ya, kita baca bersama-sama. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang yang tulus. Orang yang suci akan diperhatikan Tuhan. Orang yang suci dan orang yang tulus. Mazmur 37, 101 ayat 2 ditulis kasar. Tuhan beri perhatian kepada orang yang suci, kepada orang yang tulus hatinya. Sudah kita lihat bangunan ini, orang masa corona itu tidak ada keceriaan, sudah. Tapi gereja ini ceria, agak menarik dan sangat menarik, ya, menarik. Orang masa corona ngirit, gereja ini membangun. Ini menarik ini, perlu dipublikasi supaya orang-orang Kristen tahu masa sulit Tuhan tidak pernah kesulitan untuk menolong umatnya. Tepuk tangan yang meriah. Tapi kita mengerjakannya dengan tulus karena mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang tulus. Jadi mesti tulus, melayani dengan tulus, mengasihi dengan tulus, semua dengan ketulusan, supaya perhatian Tuhan semakin nyata bagi kita. Dan orang-orang yang tulus hatinya itu harus bergembira. Kenapa? Karena semua yang dikerjakan itu hanya untuk Tuhan, dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Ada orang berkata kepada saya, Bapak ini yang bantuan paling enak. Ya memang paling enak. Tidak mikirin apa-apa, pokoknya melayani aja kan. Diundang ya datang, gak diundang gantung dasi ya kan, gantung jas. Iya, nikmat aja. Tidak disuruh khotbah ya duduk dan berdiri sama. Ada pepatahnya itu kan? Ada. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Nikmat aja. Karena apa? Kita mengerjakan dengan ketulusan. Tapi kadang-kadang ada orang melayani mengingini sesuatu sehingga menjadi ragi di gereja, jadi perusak di gereja. Kalau kita mencintai Tuhan, mesti punya hati yang suci, hati yang tulus.
Setuju, katakan amin. Wah, ada orang sudah nggak disalam pendeta sudah. 10 tahun sudah marah sudah. Gara-gara nggak disalam. Karena waktu jemaat ini mau pulang gereja, pendetanya ngomong-ngomong dengan seseorang. Orang ini mau nyalam pendeta, tidak dikasih tangannya, ngamuk saudara. Ada orang sudah disalam, wajahnya dipalingkan, marah juga. Saya ngajari hal yang lain. Kalau ada orang kita salam, ada orang manggil, ya dua-dua dilayani. Kasih tangan di sini, kasih wajah di sini. Kan tidak berdosa. Tapi karena etika kita ngajari gitu kan, kalau ketemu orang dan salam, lihat wajahnya. Yang manggil nggak kita lihat, marah juga kan? Itu. Mungkin ilmu kita ini harus diperbaharui. Sehingga kalau ada kiri kanan manggil kita, ada yang salaman, ya kita lihat kiri kanan gitu kan, salam juga. Jadi semua terlayani. Melakukan dengan tulus. Dan orang-orang semacam ini biasanya tidak sukar untuk tertawa. Ini tanggal yang paling tua dan paling sulit orang senyum. Anak isinya sudah hampir habis. Karena ini yang bikin orang sering tersenyum lebar, tertawa lebar. Kalau tebal, makin tebal, makin terbuka lebar tertawanya. Nata-nata kalau bahasa Batak. Di dapur pun kalau sudah gajian, aromanya beda itu. Jangan gara-gara ini, saudara. Karena ini bisa perlahan-lahan habis. Tapi bergembiralah karena Tuhan. Karena Tuhan tidak akan pernah kehabisan yang baik buat kita. Tapi dompet bisa habis, saudara. Pertengahan bulan sudah kusut ya. Makanya waktu tebal dompetnya, ke restoran manapun suara kita kuat itu kan. Ida, buku menu Ida. Kalau nggak datang-datang, lembut kali Ida ini. Entah kenapa pun, pindah kita. Karena ada uangnya. Bacanya pun normal. Panggang 35.000. Satu Ida ya, panggang. Napi nadar 35.000 satu. Naniura 35.000 satu. 3 ya Eda. Daun ubi tumbuk 15.000 3. Tapi kalau sudah habis duit, bacanya terbalik 35.000 napi nadar, 35.000 panggang. Satu Eda. Piring kosong 2. Sebenarnya bukan karena diet, karena dompetnya sudah makin habis. Kalau sudah habis bis, nanti tidak pergi ke restoran dari pinggir jalan, buka kaca mobil kalau ada mobil. Ida, pelan soalnya, Ida, bungkus jus saya Ida. Pagodang kuahnya Ida. Bungkus 1, kasih banyak kuahnya. Seiring dengan habisnya isi dompet, kebahagiaan kita hilang, senyum kita pun hilang. Makanya jangan tersenyum karena ini, saudara. Tapi tersenyum karena Tuhan. Amin. Sudah kerap kali kita menderita karena salah konsep kita. Selalu ini ukuran. Bukan Tuhan sudah menebus kita. Harusnya kebahagiaan ini sudah melebihi dari emas dan perak. Kan karena berapa banyak yang kita bisa kumpulkan, bukan. Tapi karena Tuhan sudah menyelesaikan buat kita. Kalau kita sudah bisa tersenyum, maka kita bisa menaikkan nyanyian-nyanyian syukur. Berterima kasih. Masa sulit datang bisa nyanyi, diberkati bisa nyanyi. Lihat seperti artis-artis itu. Artis itu sudah masa susah bisa produksi, bisa bikin lagu, saudara. Disakiti muncul syair alani ho muncul andung-andung, diproduksi, bisa dijual dapat uang.
Pertanyaannya, orang percaya produksi apa? Susah maupun senang harus tetap memuliakan Tuhan. Ayo tepuk tangan yang meriah. Jadi nanti ke pajak beli ikan. Tidak, berapa ikannya sekilo? 24.000. Ah, mahal kali. Tahun lalu 12-nya. Tahun lalu. Itu tahun lalu. Anda mau balik ke belakang, tidak bisa lagi. Kalau bilang 24.000, kasih uang 30.000. Tidak usah ngambil kembaliannya, itu yang bagus. Ada 30 kasih. Kembaliannya ada, nang pola buat mabuk. Kalau ada 100 orang datang ke situ dari jemaat ini, ibu itu pasti ikut gereja sini. Iya, manalah gerejamu? Gereja Betel loh, per Betel loh kami. Kalau dulu gereja Betel itu terhina, saudara, karena nyanyinya pun nyanyi janda. Ya, Betel si Jo nama balu. Itu lagunya zaman dulu itu. Jadi jemaat itu mabalu semua. Atau nunggu mabalu baru datang di gereja Betel. Waktunya dunia harus tahu bahwa di mana kita beribadah ini ada Tuhan, memberkati kita, mengubah hidup kita. Itu sebabnya saatnya kita menaikkan puji-pujian syukur kepada Tuhan, karena Dia telah menyelesaikan buat kita. Dia menyediakan yang terbaik, sukacita buat kita, supaya dunia bisa melihat dan tahu bahwa di dalam kita ada Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Mari kita berdiri bersama-sama. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Ku menari bagimu, memuji namamu, karena ku tahu ku berkenan oleh curahan darah. Katakan darahmu Yesus, sucikan darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan darahku, dijadikan darahmu Yesus. Darahmu Yesus, sucikan darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan darahku, dijadikan baru. Di sebuah kota di Sumatera, seorang janda harus membesarkan anak-anak mereka. Dari seorang kaya bangkrut karena penyakit sampai membawa mati suaminya. Habis hartanya, dibawa mati oleh karena sakit. Kami bertemu dengan wanita ini. Beberapa orang anak-anak dibesarkan. Kami tanya, apa rahasia membesarkan anak-anak ini? Karena uang tidak ada. Semasa hidup suaminya, mereka tinggal telepon, restoran bisa antar makanan, hotel bisa antar. Tapi semua habis. Ibu itu berkata, Pak, saya kalau masak seneng Pak. Potong bawang, potong tempe, potong kangkung, sambil nyanyi. Hati yang gembira sajikan di meja. Dan setelah disajikan di meja, tidak ada lagi daging ayam. Orang sudah miskin. Dia selalu doakan tahunya, Tuhan jadikan tahu ini rasa daging Tuhan. Dia tidak minta mujizat dalam nama jadi ayam, tidak. Rasa ayam
Dia doakan kangkung itu salah. Genjer itu didoakan. Tuhan rasa capcay Tuhan. Dalam nama dengan bersemangat. Akhirnya dengan cara itu dia bisa besarkan anaknya. Dan semuanya takut akan Tuhan. Masa sulit ini jangan ada yang lusuh, jangan ada yang kusut. Tapi percayalah ada Amin. Tuhan menyertai kita. Sepanjang abad ada Tuhan. Tepuk tangan yang panjang. Ayo tepuk tangan yang darahmu Yesus suci kandang. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubah kandang. Ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Sekali lagi, ku dijadikan, ku dijadikan baru. Haleluya, haleluya. Penuhi kami dengan sukacitamu ya Tuhan. Oh, penuh dengan sukacita, penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus. Oh, penuh, 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 penuh. Oh, penuh dengan Roh Kudus, penuh, 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 penuh. Oh, yang di rumah penuh dengan Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Sungguh kami bangga punya Tuhan yang menyediakan bagi kami segala yang perlukan sepanjang umur hidup kami. Amin. Kau menyediakan buat kami segala yang terbaik. Dan sukacitamu Tuhan memenuhi kehidupan kami. Terima kasih meteraikan firman. Kami terus berdoa untuk gereja ini, berkati terus. Amin. Tambahkan jiwa-jiwa Tuhan. Doa kami kota ini dimenangkan. Amin. Tapanuli dimenangkan Tuhan. Amin. Kami tahu untuk itu Engkau menaruh kami di kota ini, supaya kami melihat setiap lutut bertelut dan lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dari bukit-bukit akan kami dengar teriakan memuji-muji Tuhan. Dari lembah-lembah akan kami dengar ada suara berteriak memuji-muji Tuhan, mengeluh-elukan Tuhan. Dari semua tempat kami dengar. Terima kasih ya Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati keluarga besar, Amin. seluruh keturunannya ya Tuhan. Berkati umat-Mu ya Tuhan. Sepanjang bulan yang ke-9 ini, perlihatkan keajaiban dan kemuliaan. Amin. Terima kasih Tuhan. Dan bersyukur meteraikan firman. Ini doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Bersama-sama kita katakan Amin. amin, amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Kita akan mendengarkan pengumuman. Salam Bapak Ibu kasih Tuhan. Pengumuman GBI Tarutung Kota Minggu 30 Agustus 2020. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara, jemaat yang datang beribadah di GBI Tarutung Kota, dan juga bagi jemaat yang saat ini beribadah online lewat Facebook maupun radio 107,7 FM. Kita adalah satu keluarga dalam kerajaan Allah. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk dapat mengikuti ibadah-ibadah selanjutnya. Selesai ibadah ini kita akan memberikan persembahan kita masing-masing, baik persembahan umum, persepuluhan ataupun persembahan lainnya sekaligus. Bapak Ibu dapat memasukkannya ke dalam amplop yang telah disediakan dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan di pintu keluar. Dan kami ingatkan kepada kita semua untuk tetap menjaga jarak satu dengan yang lain. Dan bagi jemaat yang beribadah di rumah secara online, persembahan dapat diantar langsung ke gereja
atau dapat ditransfer melalui rekening bank gereja. Berikut beberapa warta dan jadwal kegiatan sepekan di gereja kita. Menara 2 berjalan seperti biasa dengan jadwal yang tertera di layar. Pengerja dan jemaat dapat menyesuaikan waktu dan jadwal yang akan diikuti. Khusus untuk pengerja diwajibkan untuk dapat mengisi jadwal Menara 2. Pada hari Rabu akan diadakan ibadah mesbah keluarga atau pemilih antar di tempat ini. Ibadah keluarga ini juga disiarkan secara live streaming di Facebook pada pukul 19.30 WIB. Kami mengimbau seluruh jemaat dan pengerja untuk ikut serta dalam ibadah ini, dan seluruh FFA yang ada silakan bergabung dalam ibadah ini juga. Pada setiap hari Sabtu akan diadakan 2 puasa di tempat ini pada pukul 10 WIB. Untuk jadwal ibadah Minggu Raya depan akan diadakan sebanyak 3 kali ibadah, yaitu ibadah pertama jam 8 WIB, ibadah kedua jam 9.30 WIB, dan ibadah ketiga jam 11 WIB. Untuk ibadah raya minggu depan, spesial ibadah 2 pujian dan penyembahan akan disertai dengan perjamuan kudus dan persembahan persepuluhan. Seluruh ibadah akan disiarkan juga secara live di Facebook GBI Terutung Kota dan radio komunitas GBI Terutung Kota 107,7 FM. Dan ibadah anak sekolah minggu tetap dapat mengikuti ibadah lewat Superbook streaming di channel YouTube Superbook Indonesia. Pengumuman terakhir bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan informasi pelayanan khusus atau konseling dapat menghubungi kita di nomor yang tertera di layar. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sedikit pengumuman buat Bapak Ibu yang akan keluar nanti. Bapak Ibu yang di belakang terlebih dahulu untuk keluar sambil memberikan persembahan dan tetap jaga jarak. Begitu nanti selanjutnya, biar kita tetap menjaga protokol kesehatan. Kita akan akhiri ibadah kita sejak untuk Bapak Ibu bangkit berdiri bersama. Mari silakan angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah limpahan berkat kasih karunia Allah dalam cinta kasih yang sempurna melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dan manis dengan Roh Kudus akan menuntun, menyertai, memelihara dan menjaga kehidupan kita hari ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang berkati, katakan bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi kami informasikan bahwa Bapak Ibu yang duduk di depan boleh duduk dulu, supaya yang di belakang duluan keluar. Bapak Ibu ada 2 pintu keluar, nanti silakan keluar dari kiri dan kanannya.